Trump itu bisa menang karena uang Yahudi, lobi Yahudi ke sana semua. Ada undang-undang bahwa pokoknya kalau bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya boleh diserang. Tapi kalau misalnya sekarang, ini seolah-olah kita sudah, mohon maaf ya, masuk perangkapnya Cina. Cina sendiri kan bilang ada 9 garis putus. Cuman kita nggak pernah tahu koordinatnya di mana. Ini anehnya juga. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang politik luar negeri pemerintahan Prabowo Gibran. Yang terbaru ada lawatan ke luar negeri yang salah satunya kemudian menimbulkan agak rame tanggapan dan respon terhadap apa yang dilakukan atau apa yang dihasilkan dengan pertemuan dari negara pertama itu kunjungi, yaitu Cina. Salah satunya kemudian gara-gara tulisan seorang pakar diplomasi dan hubungan luar negeri, guru besar hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia dan rektor Universitas Jenderal Ayani, Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih, Mas Win, udah Salam Pancasila dulu, Prof. Salam Pancasila. Terima kasih, Prof, sudah mau datang ke sini untuk kemudian kita coba memahami dan membumikan apa yang kemudian kemarin menjadi rame dari tulisan Prof. Hik terkait dengan respon kesepakatan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping gitu ya. Prof, kami mulai dengan pertanyaan sederhana dulu, Prof. Apa signifikansinya ketika Presiden Prabowo ini pertama kali melakukan kunjungan ke luar negeri itu tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang biasanya kalau tidak ke negara ASEAN atau ke Australia gitu, negara-negara tetangga kita. Tapi kali ini malah ke negara-negara yang super power gitu ya. Dan kemudian lintasannya juga lumayan jauh sampai Brasil dan Inggris. Itu kira-kira tujuannya apa, Prof? Jadi begini, kalau yang saya bisa lihat, ini berkaitan dengan pada masa kampanye Pak Prabowo dan kemudian juga pada waktu beliau menyampaikan pidato setelah pelantikan, di mana beliau mengatakan bahwa Indonesia ini negara besar dan kita harus dianggap sebagai negara besar. Nah, dalam konteks kita sebagai negara besar, maka mungkin beliau mengatakan bahwa kita harus mengunjungi negara yang besar. Jadi kalau misalnya selama ini kan mungkin ke ASEAN, lalu kemudian ke Australia, itu kan bukan negara yang besar begitu ya. Tapi beliau ingin bahwa kita nih harus ke sana. Dan kebetulan juga memang ada KTT APEC di Peru dan kemudian KTT G20 di Brazil. Jadi dalam rangka ke Peru dan ke Brazil, ya Amerika Selatan, ini mungkin beliau bilang, bisa nggak kita ketemu dengan presiden Sekalian aja gitu ya. sekalian Presiden Xi Jinping dari Cina dan kemudian Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat, karena ini dua negara besar dan mereka saling berkompetisi. Jadi menurut saya bagus sebenarnya ide ini untuk mengatakan bahwa kita ini adalah negara besar. Tapi kalau misalnya kenapa harus ke Cina dulu, nggak ke Amerika gitu ya, ini mungkin masalah rute aja. Oh gitu ya. Ya efisiensi rute. Jadi nggak karena lebih bobotnya lebih Enggak, ke Cina atau apa gitu nggak ya? Kalau menurut saya sih tidak. Jadi memang ke Cina dulu karena paling dekat dengan Indonesia, setelah itu ke Amerika Serikat, ke Washington DC, bahkan saya dengar katanya akan juga bertemu dengan presiden terpilih Donald Trump. Nah, setelah itu baru ke Peru dan kemudian ke Brazil, kembalinya ke London, katanya juga akan ke Timur Tengah, baru kembali ke Indonesia. Karena kemudian alasan kita mau menunjukkan kita negara besar itu ya untuk kemudian lebih mementingkan negara-negara besar dulu ya. Betul sekali. Nah, yang menjadi ramai bahwa kemudian dalam pertemuan dengan Xi Jinping di Cina, kita mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Betul. Kalau secara protokol dan sebagainya itu banyak orang yang memuji. Tapi kemudian ada hal yang kemudian, ya mungkin bagi banyak orang tidak terlalu ini, tapi bagi seorang pengamat hubungan luar negeri seperti Prof. Hik menjadi alarm yang kemudian perlu diingatkan itu. Bahwa kemudian bagian dari kesepakatan itu ada seolah-olah kita mengakui titik Nine Dash Land. Yang itu kemudian menjadi sumber persengketaan selama ini antara Cina dengan beberapa negara kawasan di ASEAN
terutama terkait dengan Laut Cina Selatan atau kita menyebutnya Laut Natuna gitu. Ya. Nah, ini mungkin penjelasannya butuh agak panjang, Prof. Karena saya yakin banyak audiens kita juga masih awam sebenarnya. Hanya dari nama aja dulu, Prof. Ya. Yang benar nyebutnya Laut Cina Selatan apa Laut Natuna, Prof? Jadi kalau secara umum di sana disebutnya sebagai Laut Cina Selatan atau South China Sea. Ya. Itu nama internasionalnya Nama seperti itu. internasional. Tapi kalau kita mengatakan kan ini wilayah dari Natuna, kepanjangan dari Natuna yang 200 mil menjorok memang ke arah Cina, ke arah Vietnam. Maka kita menyebutnya sebagai Natuna tapi di utara, Natuna Utara. Kira-kira seperti itu. Kalau secara jarak ke daratan sebenarnya, Mm-mm. hubungan dibandingkan dengan jarak Kepulauan Natuna dengan wilayah yang bersengketakan itu dengan jarak mainland Cina, itu seberapa jauh bandingannya? Atau ada nggak sih wilayah yang itu pulau yang memang di situ, yang itu sebenarnya kemudian memang secara de facto memang punyanya Cina? Nah begini, Cina sendiri kan bilang ada 9 garis putus. Cuman kita nggak pernah tahu koordinatnya di mana. Ini anehnya juga. Dibilang 9 garis putus, tapi kita nggak tahu koordinatnya di mana. Dan itu katanya dash. Dash itu kan kayak Garis titik putus. itu, garis putus. Nah, menghubungkan antara satu garis dengan garis yang berikutnya gimana? Jangan-jangan menjorok ke sana gitu kan? Belok-belok dulu. Belok-belok dulu. Kita nggak tahu juga. Ya. Dan 9 garis putus ini melewati sejumlah negara, baik itu kedaulatannya maupun hak berdaulat. Ya, ke Vietnam, lalu kemudian Filipina, Malaysia, Brunei. Nah, termasuk kita. Padahal kita ini Natuna Utara ini sebenarnya yang paling jauh, tapi dia ngenain juga, masuk juga, kepotong juga. Nah, itu indikasinya apa? Indikasinya adalah banyak kapal-kapal nelayan dari Cina yang masuk sampai ke sana. Masuk ke sana dan ngambil ikan. Tapi kalau dari perspektif Indonesia kan, loh, kamu nggak minta izin dari saya ngambil-ngambil ikan. Berarti Anda melakukan pencurian ikan, ya kan? Illegal fishing. Nah, itu yang kita tangkepin. Kita tangkepin, kita proses hukum dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian Cina kan nggak suka, sehingga apa? Kapal-kapal nelayan ini selalu dibayang-bayangi dengan Coast Guard. Coast Guard Cina, iya. Kalau patroli ya. Patroli. Sehingga apa? Kalau ada yang ganggu mereka, termasuk kita nih Indonesia, nah nanti yang dia muncul. Begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa mereka mengklaim sampai sana. Tapi kan masalahnya begini, 9 garis putus ini dasarnya apa? Kalau kita semua pakai dasar hukum laut internasional, UNCLOS, ZEE, dan kemudian ada landas kontinennya. Nah, sementara Cina mengatakan bahwa secara historis bahwa ada yang namanya 9 garis putus. Nelayan-nelayan kami dulu-dulu sekali pernah mengambil ikan di sini. Jadi di situ saya mau ambil gitu kan. Filipina merasa tidak nyaman. Oleh Filipina tahun 2015 gitu ya, ada putusannya 2016. Itu menyampaikan ke PCA, Permanent Court of Arbitration. Karena Filipina dengan Cina adalah anggota dari UNCLOS dan di dalam ketentuan UNCLOS kalau ada sengketa Anda bisa mengajukan ke misalnya PCA gitu ya. Terus kemudian diajukan sama Filipina. Nah, pada waktu itu Cina nggak hadir, dia nggak mau. Dia bilang kalau misalnya masalah perbatasan jangan selesaikan lewat lembaga peradilan, selesaikan aja bilateral kita. Nah, sementara Filipina enggak, approach-nya enggak, kita harus selesaikan lewat peradilan. Minimal ada pihak ketiga lah yang menengahi. Iya. Nah, dengan harapan Cina tidak hadir, peradilan itu stop. Ternyata enggak. Arbitrase mengatakan bahwa enggak, saya punya kompetensi dan saya bisa memutus perkara ini. Diputus. Diputus dengan mengatakan bahwa klaim Cina yang 9 garis putus itu tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 82. Itu tahun 2016. Dan tidak berlaku maksudnya secara hukum. Iya, tidak berlaku. Tapi Cina karena negara besar, dia akan mengatakan, enggak, pokoknya saya tetap terus saja. Ya, bahkan dia menggalang negara-negara untuk kamu ikuti ya dengan pandangan saya. Termasuk di negara-negara ASEAN seperti Laos, seperti Myanmar gitu ya. Negara-negara yang sebenarnya tidak ada wilayah lautnya di situ ya. Iya, nggak ada wilayah lautnya, tidak ada sengketa di situ. Tapi negara seperti Filipina, Malaysia menyambut baik, Brunei gitu ya, Vietnam menyambut baik. Kalau kita Indonesia kan selama ini kita nggak pernah ngaku itu kan, bener kan? Jadi
Karena gini, pada waktu Pak Ali Alatas jadi Menlu, Hmm. beliau bertanya kepada counterpart-nya di Cina, Menlu di Cina. Beliau bertanyanya gini, "Apa sih yang Anda maksud dengan 9 garis putus? Koordinatnya di mana Koordinatnya sih? di mana?" Gitu kan. Itu sampai dengan hari ini jawaban nggak ada. Tapi pemerintah Cina selalu mengatakan kepada pemerintah Indonesia, tapi secara lisan nih, tidak secara tertulis, mengatakan, "Udahlah Indonesia, kamu jangan khawatir. Kami menghormati kedaulatan Natuna." Tapi kan yang dimasalahkan bukan kedaulatan. Kalau kedaulatan yang 12 mil itu memang masih jauh gitu ya, nggak akan kena. Yang dipermasalahkan itu adalah hak berdaulat kita. Zona ekonomi eksklusif dengan landas kontinen kita. 200 mil kan itu kan? 200 mil. Memang kita nggak menghaki wilayahnya, tapi kita menghaki kan sumber dayanya. Sehingga apa? Kalau siapapun yang akan mengambil ikan, mengambil minyak di sana, itu harus dapat persetujuan dari pemerintah Indonesia, harus izin dari pemerintah Indonesia. Gitu. Benar, Prof. Tadi Prof sampai menggambarkan bahwa mereka ketika nelayan itu masuk ke situ, itu dikawal Coast Guard gitu ya. Ya, Kapal patroli pantai gitu ya. Yang itu kan ya bersenjata gitu ya. Dalam ya. konteks itu kemudian pernah nggak sih sempat terjadi kayak ya mungkin insiden atau apa yang kemudian terjadi perbenturan antara kepentingan apa angkatan laut kita punya angkatan laut misalnya Iya. dengan pihak mereka. Itu pernah nggak sampai seperti itu? Jadi gini, pertama yang harus saya sampaikan, karena Coast Guard itu kapal sipil, bukan kapal militer. Oh Jadi nggak ada, nggak bersenjata. mereka bersenjata, bahkan sekarang sama pemerintah Cina dikasih senjata berat gitu kan. Tapi kan mereka bilang status kami kan sipil. Jadi tidak harus Ya, berhenti di polisi lah gitu ya, bukan iya, tentara gitu ya. betul. Mereka nggak harus berhenti sampai di 12 mil. Jadi bisa sampai luar, jadi nggak hanya di laut teritorial aja. Kalau angkatan laut, angkatan perang gitu ya, itu harus berhenti di 12 mil, penjaga kedaulatan kan. Nah, jadi mereka bilang, "Ya kan kami enggak," gitu kan. Satu. Yang kedua, Coast Guard ini ya membayang-bayangi. Jadi kalau misalnya ada kapal KKP, nangkep nih, langsung kapal Coast Guard ini ngejar, memang nggak bentrok, ya, karena kalau bentrok pasti jadi insiden. Nah, mereka melakukan apa? Memutus, penarikan kapal nelayan Cina ini dengan mengatakan, "Kenapa kamu ambil? Oh, saya kan beroperasi di wilayah saya nih, nelayan-nelayan saya. Kan nggak ada masalah," gitu kan. Jadi diputus nanti ini. Jadi kalau di kita itu, di situ tuh ada KKP, ada Bakamla, ada Angkatan Laut. Tapi yang punya kewenangan untuk menyidik itu KKP dan, Angkatan Laut. Jadi kalau sama KKP mereka masih berani tuh, Coast Guard itu. Karena memang mereka dipersenjatai dan perjanjiannya senjata berat. Tapi kalau sama Angkatan Laut mereka agak mundur gitu kan. Nah, itu. Jadi sudah sampai apal ya kira-kira itu Iya, di tentara itu betul, di wilayah itu ya Navy itu ini gitu ya. betul, udah sampai hafal kayak begitu. Dan kadang-kadang Bakamla kita karena nggak punya kewenangan penyidik kan dia mengingatkan, kamu udah masuk wilayah saya," walaupun itu sebenarnya nggak masuk wilayah Indonesia, orang itu bukan, kedaulatan kita kok. Tapi kan mereka bilang, "Kamu masuk kita." "Enggak, kamu yang masuk ke kita," katanya Cina gitu kan. Tapi nanti ada salah satu yang mundur. Mundur bukan karena takut, mundur karena BBM-nya habis. Nah, soalnya kan di laut ini, di tengah laut. Kalau terombang-ambing di tengah laut nggak ada Iya, BBM iya, kan iya. ngeri juga. Kembali ke kampungnya terlalu jauh gitu ya. Lebih dekat ke pemukiman nelayan di Cina apa di Natuna gitu ya. Jadi kalau misalnya ya kita lihat berdasarkan UNCLOS, karena kan Cina juga, meratifikasi UNCLOS, kita meratifikasi UNCLOS. Jadi kalau misalnya penarikan ZEE kita ke Natuna Utara atau Cina ke ini, itu nggak sampai ke Natuna Utara, jauh. Iya, makanya itu kan salah satu yang saya baca ketika apa meriset konten ini. Mereka kan kayak akhirnya bikin semacam apa nyebutnya bukan pulau ya. Jadi kayak semacam daratan tapi agak dangkal gitu. Itu kemudian ditimbunin Ya, pasir dan dibikin pangkalan macam-macam. pangkalan ya untuk BBM, untuk pesawat udara kalau misalnya Iya. perlu turun Dan dan itu kan naik. yang mereaksi paling keras Filipina katanya gitu kan. Filipina, kemudian juga ya Vietnam. Karena mereka di sini ini, mereka disputnya tidak hanya hak berdaulat, tapi kedaulatan. Dan itu intens sekali mereka. Nah sementara kita, posisinya adalah sebenarnya kita kan nggak mengakui. Selama ini kita nggak pernah mengakui. Sejak Pak Ali Al-Atas bertanya itu nggak pernah kita akui. Jadi ya gimana ya kalau nggak mengakui kan berarti kita nggak perlu
ada Nggak anggap ada kok itu kan, nggak gimana? mendingan kan untuk melakukan. Kok tiba-tiba dalam pernyataan bersama, joint Oke. statement antara dua kepala pemerintahan, kepala negara itu di poin 9 ada kata-kata bahwa ada istilah overlapping claims dan ada melakukan joint development. Saya terus terang kaget loh, kok kayak begini? Dibagi dulu, Prof. Jadi ada seolah-olah pernyataan itu kemudian mengindikasikan bahwa dua pihak yang melakukan kesepakatan itu mengakui ada masing-masing mempunyai klaim kan gitu kan. Betul, Ada overlapping klaim tadi. ada overlapping. Padahal faktanya ternyata menurut Prof kita nggak pernah Nggak pernah mengklaim. ngakui, jadi nggak pernah ada overlapping claims. Artinya itu kan sepihak kan dari Cina bahwa mereka mengklaim itu tapi kita nggak. Nah Iya. di pernyataan resmi itu kemudian muncul bunyinya adalah klaim bersama gitu kan, overlapping yang itu kemudian. Overlapping claim. Jadi kalau misalnya memang dalam konteks hukum laut internasional, kalau antar negara ada overlapping claims, maka mereka bisa melakukan perundingan atau misalnya minta ke pengadilan untuk membuat Katakanlah dulu putusan. kita pernah dengan Malaysia dan Ya, China pidana ligatan ya. kan itu kan ke pengadilan gitu, ke mahkamah Dan jelas internasional. itu kan yang overlapping klaimnya yang mana itu kan jelas Ya. nilainya. Nah, tapi bisa aja negara-negara bilang gini, oke kita punya overlapping claims, sambil kita rundingkan, kan sayang nih sumber daya alam kalau nggak dimanfaatkan. Nah, untuk bisa kita manfaatkan sumber daya alam itu, gimana kalau kita melakukan joint Kerjasama. development sama-sama? Itu yang juga pernah dilakukan antara kita dengan Australia. Pada waktu Timor Timor masih merupakan bagian dari kita. Indonesia. Itu kan ada namanya Timor Gap. Jadi Iya, itu ada iya. joint development. Kita atur ya begini begini begini. Jadi belum diputuskan benar mana batasnya, Ya, tapi senyampang itu masih proses, ya ya. udah kita Daripada eksplorasi bersama. sumber daya alam di situ tidak termanfaatkan. Oke. Jadi kita buat seperti itu. Tapi dengan catatan loh ya, kalau dengan Australia itu kalau misalnya memang negara ini ada overlapping claims. Tapi kalau dengan Cina nggak ada overlapping, orang kita nggak pernah mengakui kok. Nah lucunya lagi gini mas, jadi Pak Prabowo kan membuat joint statement dengan Xi Jinping, Presiden Xi Jinping seperti itu di poin 9-nya. Ada overlapping claim dan ada joint development. Beliau pergi ke Amerika. Nah, saya baca tadi joint statement Indonesia dengan Amerika Serikat. Di situ dibilang pokoknya semua harus didasarkan pada UNCLOS. Ya. Lalu kemudian kita merujuk pada putusan arbitrase PCA tahun 2016. Lah, saya bilang gimana nih? Kok kontradiktif? Di sana kita bilang ada joint development, ya, karena ada overlapping claims. Di sini nggak ada sama sekali overlapping claims, ya kan? Sehingga apa joint development nggak perlu. Bingung saya terus terang. Nah ini kan gimana? Jangan-jangan itu ditanyakan persis sama pertanyaannya Prof gitu sama Biden gitu ya. Ini masih. Jadi waktu Joe Biden kan biasa pemimpin dari Amerika dengan pemimpin dari manapun negara yang diterima oleh presiden itu akan diberi kesempatan untuk bicara sekitar ya 5 menit 10 menit Press conference bersama press gitu ya. conference di depannya ada media begitu kan. Nah, saya kaget juga. Presiden Joe Biden bilang gini, pertama dia cerita tentang FOIP. FOIP itu Freedom of Navigation ya di Indo-Pacific. Ya, Free and Open Indo-Pacific. Sorry. Ya, Free and Open Indo-Pacific. Jadi di situ kepinginnya adalah harus ada kebebasan berlayar internasional. Jadi untuk kapal-kapal Kapal-kapal dan perdagangan ke luar sebagainya. negeri itu bisa lewat itu ya. Dan visi Amerika Serikat pasti bertentangan dengan visinya Cina gitu kan. Bicara soal itu dan kemudian beliau juga mengatakan kita akan bicarakan juga mengenai masalah South China Sea. Dalam hati saya, wah ini kayaknya dikejar nih sama Amerika nih. Ya dipertanyakan ini. Yang dengar bukan hanya Profik gitu kan. Iya, iya. Kontroversial sekali Kontroversial. pernyataan. Setelah ada joint statement, saya pelajari di paragraf 25, itu yang saya katakan tadi. Di paragraf 25 dari joint statement Amerika Serikat, basisnya adalah UNCLOS, dan kemudian putusan dari PCA tahun 2016 yang mengatakan bahwa posisi Indonesia adalah kita tidak mengakui 9 garis putus itu. Nah, cuman masalahnya sekarang dari pemerintah Cina, dia sudah memanfaatkan dan mungkin akan mengeksploitasi joint statement yang dibuat pada waktu
Pak Prabowo ada di Cina. Oh, itu sudah ada tindak lanjutnya, Bro? Sudah. Hanya hitungan berapa hari? Juru bicara Kementerian Luar Negeri tanggal 11 November sudah mengatakan bahwa kami sudah siap untuk berunding dengan Indonesia. Coba, gila nggak saya bilang? Gerak cepat bener gitu ya mereka ya. Begitu nemu celah, oh ya Indonesia sudah mau ini. Iya. Dan Cina itu terus terang, ini selalu mencoba. Jadi setiap pergantian pemerintah kita, itu dia akan gitu. coba. Dia akan coba. Ada memang sejarah seperti itu. Iya, ada ritual seperti itu. Track record seperti itu. Benar. Pernah apa? Misalnya 2014 pada waktu Pak Jokowi pertama kali jadi presiden, kapal-kapal mereka mulai masuk. Kapal nelayan dan sebagainya, Coast Guard. Wah, pada waktu itu rame. Oh, sempat sama Bu Susi ya. Bu Susi. Tenggelamkan itu ya. Dan waktu itu saya masih ingat Pak Jokowi buat rapat di KRI Mambonjol. Di tengah laut. Ya, untuk mengatakan, wah itu Filipina dan sebagainya negara-negara lain, wah hebat Indonesia berani gitu kan. Wah udah keren. 2019 mereka udah tahu nih kalau Pak Jokowi pasti nggak akan berubah. Tapi waktu itu kan Menteri Pertahanan sama Menteri KKP berubah. Menteri Pertahanan Pak Prabowo, Pak Edi Prabowo. Dicoba lagi, ya kan? Atau lebih soft gitu. Ternyata enggak. Waktu itu ramai kan media di sini. Akhirnya Pak Jokowi sampai ke Batam. Mana katanya kapal Coast Guard Cina masuk. Pada waktu itu persepsi masyarakat itu masuk ke kedaulatan kita. Padahal enggak. Mereka cuma ada di wilayah hak berdaulat gitu kan. Oh, kalau hak berdaulat sih permukaan airnya itu, permukaan lautnya itu memang bebas, kapal siapa aja boleh masuk gitu kan. Jadi nggak mempan lah gitu ya, alhamdulillah. Tapi kan mereka nyoba sekarang. Mungkin nyoba Pak Prabowo kemarin ke Beijing gitu kan sebelum dilantik, terus kemudian mungkin juga ada pembicaraan-pembicaraan, saya nggak tahu lah gimana ceritanya. Tiba-tiba ada joint statement ini. Nah, cuman kan sekarang dikoreksi seolah-olah dengan joint statement yang ada di Amerika Serikat. Ada beberapa hal, Prof, yang kemudian itu menjadi banyak pertanyaan ya. Pertama itu tadi seolah-olah ada prakondisi waktu Pak Prabowo belum dilantik, itu salah satunya yang kelihatan prominent kunjungan ke luar negeri adalah ke Cina. Kita belum tahu saat itu apa yang agenda yang dibicarakan gitu. Terus yang kedua yang sepertinya menjadi semacam bagian dari paket oleh-olehnya atau paketnya kesepakatan kemarin itu kan ada kesempatan untuk bantuan-bantuan terhadap program yang kemudian itu seolah-olah itu kan menjadi kayak semacam trade off-nya gitu. Iya. Nah itu gimana menjawab pertanyaan publik seperti itu, Bro? Itu yang saya juga pertanyakan juga, apa iya hak berdaulat kita ditukar dengan ya katakanlah masalah ekonomi yang kalau misalnya dihitung-hitung sebenarnya juga nggak seberapa, ya. Dan kalau misalnya kita bicara hak berdaulat, kedaulatan itu kan sangat kita tegas, pokoknya nggak mungkin kita mundur 1 senti pun, kan gitu ya. Ada yang bilang, tapi kan insiden, di laut sana jadi berkurang. Oh, kalau misalnya insiden kayak begitu berarti kita sama Malaysia kan kita juga punya insiden gitu kan. Berarti kita selesaikan aja kayak gitu semua. Kenapa nggak diselesaikan kayak gitu? Kan enggak. Sampai hari ini antara Jepang dengan Rusia, Rusia dengan Cina, ya, Jepang dengan Cina, Jepang dengan Korea Selatan, sampai hari ini mereka masih punya masalah sengketa wilayah, sengketa di perbatasan maritim, nggak ada masalah, hubungan tetap aja kok. Kenapa harus kemudian kita mau cepat-cepat selesai, ya kan? Jadi sekarang orang bertanya-tanya, apakah karena, ekonomi ini, paket ekonomi yang diberikan dan lain Jadi sebagainya. seolah-olah tergadaikan gitu ya. Tergadaikan, tapi sekarang saya yakin Cina akan marah lagi, mungkin juga ekonomi itu nggak akan dikasih, kenapa? Pernyataan yang terakhir kan Dengan Amerika itu. dengan Amerika Serikat, dia bilang, "Kok kayak begini? Kamu nggak sesuai dengan komitmen dong kalau gitu." Nah coba, yang tadinya Pak Prabowo ingin ya mengatakan kita punya kebijakan luar negeri yang bebas aktif, bahkan di pidato, beliau di depan MPR, kita nggak mau masuk blok-blokan. Tapi sekarang udah terombang-ambing dengan blok-blokan itu. Nah ini yang harusnya bahkan di kegiatan pertama gitu ya. iya. Nah ini yang harusnya Menteri Luar Negeri itu harus bisa melihat, ini seperti apa implikasinya, ini dampaknya. Ini dampaknya tidak hanya cuman kita diuntungkan atau dirugikan, enggak. Tapi di negara-negara sekitar, mereka sudah banyak bertanya. Karena selama ini mereka mengapresiasi apa yang Indonesia lakukan. Bahwa dia tidak mengakui 9 garis putusnya Cina. Itu diapresiasi. Sekarang ini banyak saya yakin ke Kementerian Luar Negeri, dari kementerian-kementerian luar negeri lainnya, mereka bertanya, "Ini gimana nih Indonesia, posisinya apa?" Dan sebagainya. Yang kerepotan adalah Kementerian Luar Negeri sekarang. Terutama kan
karena di kawasan kita kan secara posisi diplomatik kan cukup terpandang gitu kan di Terpandang, dan kita selalu mengatakan politik kita luar negeri kita bebas aktif, kita nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri, kita jaga jarak yang sama. Tapi kalau misalnya sekarang, ini seolah-olah kita sudah, mohon maaf ya, masuk perangkapnya Cina terkait dengan 9 garis putus gitu kan. Ya walaupun kemudian diklarifikasi oleh Kemlu, ini tidak ada kaitannya dengan 9 garis putus. Tapi kok bunyi statementnya Iya, seperti tapi itu? kan overlapping claim, kan kita bingung juga di mana selain di situ kan. Dan itu kemudian dikuatkan lagi ketika ada pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan apa namanya joint statement-nya itu. Tapi kembali lagi, Cina akan memanfaatkan ini. Kalau respon yang paling katakanlah paling keras yang bisa dilakukan dari negara-negara tetangga di kawasan seperti apa, Prof, terhadap apa sikap Indonesia yang seperti ini? Ya, prinsipnya kan ini kalau masalah kebijakan luar negeri kan ini kita ya, kita sendiri yang tentu menentukan gitu ya. Negara lain nggak bisa melakukan intervensi. Tetapi saya yakin hubungan akan jadi kurang harmonis gitu kan. Ketegangan tuh justru akan ada. Ya, karena ada keraguan-raguan. Kan gini, geopolitik yang sekarang ini kan sudah ibaratnya tertata, sudah sampai titik efisiensinya tuh, Keseimbangan lah. keseimbangannya udah seperti ini. Tiba-tiba ada pernyataan kayak gini kan langsung berubah. Negara-negara harus bisa menyesuaikan dan lain sebagainya, ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk kita kembalikan lagi. Nah, saya katakan kembalikan lagi, ya memang sih bisa dengan press release, dengan joint statement dari apa namanya, Amerika Serikat. Klarifikasi Iya, gitu ya. klarifikasi, tapi yakin sama saya, Cina akan terus menggunakan joint statement yang dibuat kemarin ini tanggal 10 November. Nah, oleh karena itu saya bilang gini, harusnya pemerintah bilang, "Udah, ini kesalahan kita, ini keteledoran kita." Dan karena ada yang teledor, ya, ada pihak yang harus bertanggung jawab. Harus ada diakui bahwa itu memang bentuk Bentuk keteledoran ya. keteledoran kita. Ya, supaya jangan kemudian Cina menggunakan itu sebagai basis untuk mengatakan nih Indonesia nggak pernah dia Mengoreksi pernyataan mengoreksi bersamanya. pernyataannya kan. Ini kita bilang teledor. Dan teledor itu jangan kemudian, ya sudah kita teledor. Enggak, harus ada yang mundur. Siapa yang bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan masukan ini kepada Presiden Prabowo? Kalau presiden kan mungkin urusannya banyak ini lain sebagainya, detailnya mungkin kurang tahu gitu ya. Ini siapa? Dialah yang harus bertanggung jawab dan dia harus mundur. Kayak di negara-negara lain kan begitu. Kalau ada kebijakan yang salah, langsung mundur. Untuk pertanggungjawaban moral Iya, dan dan ini etik bukan gitu ya. untuk rakyat Indonesia, apalagi cuma untuk hikmahanto, enggak ada urusan kita, untuk banyak negara. Jadi jangan Semacam bukti konkret bahwa kita sudah memang mengkoreksi atas kemudian kemarin pernyataan itu ya. betul sekali, Ya, betul. ya. Betul. Nah, mau nggak mau, Prof, dengan kondisi yang seperti itu, ada juga diskusi di media ini dikaitkan dengan kompetensi dari Menteri Luar Negerinya gitu. Hmm. Tentu saja kita kemarin sudah punya Menteri Luar Negeri baru yang penunjukannya memang itu menimbulkan tanda tanya kenapa tidak berasal dari diplomat karir gitu ya. Eh, bahwa kemudian ada penjelasan bahwa Menteri Luar Negeri ini adalah orang dekatnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo ingin difasilitasi dengan cepat apa-apa yang tidak dilakukan di aspek hubungan luar negeri dari kebijakannya itu memang kita sudah tahu, tapi yang menjadi pertanyaan kan ini kan bukan hanya sekedar butuh kedekatan tapi kan pengetahuan Iya, geopolitik, iya. pengetahuan strategis itu kan menjadi hal yang harus diutamakan juga gitu. Nah, apakah ini juga mengkonfirmasi akhirnya bahwa kekhawatiran bahwa seorang menteri luar negeri yang tidak berasal dari diplomat karir ya jadinya ada blunder-blunder seperti ini. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya saya sih lihat Menteri Luar Negeri bisa aja dari mana aja, sepanjang dia harus mengikut sertakan birokrasi. Karena birokrasi ini yang paling tahu Iya, kenapa sudah posisi tahu historinya, historinya. teknokratisnya Iya, gitu kalau ya. misalnya mohon maaf ya, politisi itu kan come and go, keluar masuk. Paling banter berapa tahun sih? 10 tahun, ya. 10 tahun ganti lagi. Jadi, yang paling tahu itu adalah birokrasi. Kenapa? Mereka masuk dari sejak muda misalnya, dikasih tahu sama senior, "Ini ya ceritanya begini." Nanti ketika senior, mereka menjalankan, nanti ngasih tahu ke yang muda, terus gitu kan, estafetnya jalan seperti itu. Jadi Ada birokrasi konsistensi lah, semacam iya, ada adanya posisi konsistensi. gitu ya. Jadi harus diajak. Kenapa? Ada 2 kesalahan besar ketika birokrasi kita tidak ikut dalam masalah luar negeri ini. Pertama adalah ketika Sipadan Likitan. Hmm. Pada waktu itu Presiden, Pak Harto
bertemu sama Perdana Menteri Mahathir. Mereka membicarakan empat mata tanpa menyertakan birokrasi. Dan di situ sampai pada satu titik kesepakatan bahwa udah masalah SIPA dan Ligitan kita selesaikan ke Mahkamah Internasional, ya kan? Kaget semua birokrasi. Sementara ini kita nggak pernah mau menyelesaikan ke Mahkamah Internasional. Dan akhirnya jadinya kayak begini kan, seandainya nggak dibawa ke Mahkamah Internasional, mungkin hari ini kita masih bisa klaim SIPA dan Ligitan adalah milik kita, walaupun pada saat yang bersamaan Ya, juga Malaysia juga melakukan yang sama. dari status overlapping claim tadi ya, Iya. Kedua adalah ketika jajak pendapat. Timur-Timur. Timur Timur, ya. Pada waktu itu birokrasi di Kementerian Luar Negeri sedang menegosiasikan dengan Portugis dan Portugis dengan PBB tripartite untuk bagaimana nih jalan keluar yang paling baik gitu ya. Tapi jangan jajak pendapat. Tiba-tiba ada perintah dari Jakarta, jajak pendapat. Nah Itu politik juga ya? ini politik. Ini yang nggak boleh diulang. Ya, kita bolehlah menteri itu kan jabatan politis, itu bisa siapa aja ditunjuk oleh Bapak Presiden. Tapi harus ikutkan birokrasi. Dan kalau birokrasi menyampaikan, itu jangan dianggap sebagai, wah birokrasi mau mendikte saya. Bukan. Birokrasi itu yang menjaga segala sesuatunya. Ya, Mas Win tahu ya, Barack Obama dalam kampanyenya selalu mengatakan, "Kalau saya jadi presiden, saya akan tutup Guantanamo Bay Hmm. karena itu melanggar HAM dan itu tidak sesuai dengan ideologi dari Partai Demokrat." Ya. Sekarang saya tanya, 8 tahun Obama jadi presiden, ditutup nggak? Sampai sekarang Joe Biden jadi presiden nggak ditutup. Itu kuatnya birokrasi dan birokrasi tahu kenapa kalau misalnya Ada dilepas itu alasan-alasan teknis iya, gitu ya. dilepas kalau misalnya dilepas itu membahayakan Amerika 100 kali. Nah, seperti itulah yang saya berharap. Iya, iya, ya, paham, Bro. Seolah-olah kemudian kita itu kayak semacam mendapat apa ya? Karma langsung gitu ya, ketika kemudian ada semacam kebijakan yang tidak konsisten itu, terutama kemudian kebijakan luar negeri kan, Iya, karena ini berkaitan dengan respon atau komitmen-komitmen yang sudah dilakukan terhadap sebelum-sebelumnya gitu kan. betul. Dalam konteks itu kan kemudian pemerintah boleh ganti tadi Prof bilang, Ya. tapi kemudian kan sikap negara ini kan dengan negara-negara tangga harusnya kan bisa dibaca sebagai hal yang konsisten gitu. Iya, Kalau kayak gini kan kesannya kita iya, clean plan gitu ya, nggak iya. punya sikap Sekarang gitu. cuma berapa hari aja udah tidak konsisten. Di Cina bilang Dari apa, dari dibilang ya. Beijing ke Jangan Washington. sampai nanti orang bilang itu ya tergantung presidennya ketemu sama siapa gitu. Ini gimana kalau misalnya seperti itu kan? Jangan-jangan ada yang nyontoin nih kayak gitu tuh Prof. Apa sign kiri belok kanan. Mak-mak ya. Baik Prof, kira-kira dengan kondisi seperti itu tadi Prof sudah menyampaikan solusi ininya ya. Apa ekspektasi yang bisa diharapkan dari responnya Pak Prabowo kan? Terutama nanti mungkin sekarang masih sibuk perjalanan ya. Ya, Pulang kira-kira ada nggak yang bisa kita ekspektasikan dari dinamika yang terkait sama joint statement dengan Cina ini? ya. Saya sih berharap beliau akan menyampaikan pandangan beliau, ya, ketegasan Indonesia. Posisi kita seperti apa? Kalau kita bilang bahwa posisi kita adalah kita tidak mengakui 9 garis putus itu, ya sampaikan bahwa ada keteledoran ketika membuat joint statement dengan Cina. Dan tentu kita berharap bahwa tadi itu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan masukan, Ada bentuk konkretnya ada gitu ya, bentuk lebih baik mengundurkan diri. mengundurkan diri secara terhormat sehingga apa dunia internasional juga tahu bahwa ini merupakan keteledoran dan pejabat yang melakukan ini dia mau mengundurkan diri secara kesatria. Itu untuk siapa? Untuk kebesaran negara kita dan untuk kebesaran dari Bapak Prabowo sebagai seorang presiden. Dan itu akan memudahkan juga beban politiknya ke depan ya kaitannya dengan sikap pemerintah, sikap Presiden Prabowo ketika berhubungan dengan dunia luar. Betul sekali, terutama dengan Cina. Sekarang Cina bisa kalau nggak itu dianggap sebagai teledor, dia akan datang bilang, "Ayo kapan kita ketemu? Ayo kapan Mana kita kemarin berdiri? klaimnya Mana kemarin ininya? Kalau nggak nanti berbagai ekonomi gitu ya, komitmen komitmen bantuan kita gitu. nggak akan teruskan." Kan gitu. Waduh, sedih kalau menurut saya. Di rangkaian ini kemudian juga ke Amerika, Prof. Ini mungkin juga butuh semacam penjelasan dari Prof Hik terkait dengan perubahan kepemimpinan, Ya, pergantian kepemimpinan di Amerika. Presiden Donald Trump terpilih kembali. ya, Ini juga semacam hal yang jarang di politik Amerika, presiden 2 kali terpilih tapi tidak konsekutif gitu ya, tidak secara berurutan gitu, terjeda gitu. Nah, kira-kira ada hal yang perlu kita
antisipasi apa Prof, dari kepemimpinan Presiden Trump yang kedua ini? Ya, Ada nggak yang bakal berdampak ke Indonesia? yang pasti ada, karena Presiden Trump ini sangat dikenal, sangat tegas untuk memastikan bahwa di Amerika Serikat terbuka lapangan pekerjaan. Ya, ya. Ya. MAGA, MAGA. Oh, Make America Great Make Again. America Great Again, ya kan? Karena kan pada masa jabatan beliau kemarin itu kan dibuat tembok yang sampai tinggi supaya orang-orang dari Meksiko nggak bisa masuk ke Amerika Serikat gitu ya, sehingga nggak mencuri lapangan pekerjaan. Lalu kemudian dengan Cina, beliau membuat tarif yang tinggi supaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mau mengekspor dari Cina ya, itu akan kembali ke Amerika Serikat dan membuka lapangan pekerjaan. Walaupun akhirnya perusahaan-perusahaan ini bukannya ke Amerika Serikat, malah Meksiko. bukan, ke Vietnam. Oh, ke Vietnam. Tadinya kita maunya supaya ke Indonesia, tapi mereka bilang katanya kalau Pak Jokowi bilang, "Ah, Indonesia ini ribet," katanya ya kan. Maka Undang-Undang Citaker Iya, iya, dibuat dan iya, lain iya, iya. sebagainya oleh Pak Jokowi. Saat itu sebenarnya untuk mengantisipasi bahwa bakal ada banyak perusahaan Banyak perusahaan Amerika yang Amerika, bisa ini ya, iya, Amerika yang basisnya di Cina untuk masuk ke relokasi ya. Indonesia. Karena itu kan nggak kena tarif yang dikenakan sama Trump. Nah, ini yang kita bisa ekspektasi juga. Tapi memang kalau dari segi karakter ya, saya lihat ada kesamaan antara presiden kita dengan Presiden Trump. Oh gitu. Iya, karena kalau Presiden Trump kan minta supaya make America great again, ya. Kalau Indonesia bukan again gitu, tapi make Indonesia great. Nah, Pak Prabowo itu gitu, karena kita mungkin ya dulu Belum pernah pernah ya. waktu ya, belum pernah bener-bener gitu ya. Pak Prabowo kan gitu, make Indonesia great. Ya. Nah, ini kan bagus dan mereka kayaknya antar dua pemimpin ini cocok. Cuman permasalahannya, kita tahu Trump itu tidak suka dengan Cina. Dan kalau dia tidak suka itu, dia nggak pernah buka hubungan dengan Cina sama Presiden Xi Jinping, Ya. bahkan mengutus menterinya juga nggak pernah. Ya, beda dengan Joe Biden. Waktu KTT G20 kemarin di Bali, itu ketemu Joe Biden dengan Xi Jinping, lalu kemudian menteri luar negerinya bertemu gitu ya, untuk bagaimana bisa meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina. Kalau Trump ini tipe yang nggak mau. Nah, sekarang gimana posisi Indonesia? Kalau misalnya Trump menjadi presiden, dia bilang, kamu bermain sama Cina, kamu ngakuin kayak gini. Kan menyulitkan juga. Maka tadi yang saya katakan, keteledoran itu lebih baik kita sampaikan bahwa ini keteledoran. Ya, dan Cina juga tahu bahwa mereka ini kan tanda kutip ya mencoba merangkap karena saya masih ingat waktu Duterte menjadi presiden Filipina ya. Filipina. Pada waktu itu kan sebenarnya sebelumnya Aquino memasukkan pada waktu zaman Aquino memasukkan gugatan itu ke PCA. Hmm. Udah, kemudian menang kan? Cina kan khawatir. Karena waktu itu kapal-kapal, nelayan Cina, patroli udah mulai masuk gitu kan. Wah, tapi dihalau-halau sama Cina. Nah, waktu itu mungkin ada deal atau enggak, Duterte bilang apa, "Udahlah, kita akan selesaikan ini secara bilateral. Jangan kemudian kita minta putusan ini untuk dijalankan." Nah, ini orang udah bilang nih, "Ada apa-apa nih, kok ada perubahan kayak begitu?" Ini yang saya nggak mau terjadi kepada presiden kita, Pak Hmm, Prabowo. hmm, hmm, hmm. Karena kemudian memang Trump terpilih lagi itu kan mungkin bagi banyak pengamat itu kan sebenarnya agak mengejutkan karena dianggap yang pertama itu tidak terlalu berhasil Hmm. sehingga kemudian saat itu kalah dengan Biden kan Ya. film yang kedua juga track record penanganan COVID dan sebagainya dan kecenderungannya yang sangat mungkin nasionalistik dan apa ke arah kanan dan kemudian sangat protektif terhadap imigran macam-macam itu ya. Nah, dengan kemudian terpilih lagi, ini kan kemudian seolah-olah ada banyak hal yang dulu tidak tercapai Sekarang ini akan dilakukan lebih keras kan. betul. Salah satunya kan kemudian yang menarik dengan Cina itu Trump termasuk presiden yang mungkin banyak mengejutkan di antaranya kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh yang dianggap selama ini Oh iya, menjadi villain gitu ya. ketemu Ketemu sama dengan Kim Kim Jong Jong Un, Un. ketemu dengan Ya. Putin gitu. Nah, ini dengan posisi yang seperti itu hari ini, apa kita nggak semakin terjepit, Prof, untuk kemudian Trump yang keras sekali terhadap Cina, kita yang sudah kadung ada komitmen Iya. dan juga ada semacam kecenderungan bahwa seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia hari-hari ini, terutama warisan Presiden Jokowi itu sangat bergantung kepada investasi dari Cina. Iya. Ini posisi seperti ini apa tidak semakin menyulitkan? Menurut saya akan menyulitkan. Makanya saya katakan lebih baik kita ke posisi semula untuk tidak mengakui 9 garis putus itu. Dan jangan sampai Cina mengeksploitasi apa yang ada di dalam
joint statement itu. Walaupun ini joint statement itu bukan instrumen hukum ya, ini kan cuman pernyataan begitu ya, tapi pernyataan itu dampaknya itu sangat luar biasa. Tidak hanya kita bicara di dalam negeri mungkin ya debat aja mungkin 1 minggu setelah sekarang juga udah selesai, nggak ada lagi. Sudah kalah sama Iya, isu-isu yang lain gitu ya. tapi bagi negara-negara di sekitar mereka akan melihat betul ini. Lalu bagaimana juga Cina juga memanfaatkan ini. Amerika Serikat ya nanti akan memepet Indonesia dan lain sebagainya. Dan kita kan ya walaupun kita nggak bisa banyak pinjam uang dari Amerika Serikat, tapi kita bergantung pada, kuota yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia untuk tekstil, untuk ini dan Mhm, sebagainya yang karena kita dianggap sebagai negara berkembang, kita diberi, yang lebih besar lah gitu ya, share-nya itu. Dan itu berdampak dong ke perusahaan-perusahaan kita di Indonesia. mhm, mhm. Jadi ini yang kita harus pikirkan, baik-baik gitu ya, dan harus diambil keputusannya oleh Bapak Presiden. Ada 2 isu lagi yang mungkin itu terkait langsung dengan kita, Prof. Eee, Isu Taiwan yang itu Mhm, kedekatan sangat secara geografis dengan Indonesia, itu sepertinya juga semacam isu perennial antara pemerintah Amerika dan Cina. Terus yang kedua tentu saja isu Palestina gitu kan, ya. kedekatan, pemerintahan seluruh sepertinya saya nggak tahu kenapa bipartisan presiden politik di Amerika itu pasti akan sangat dekat sekali dengan Israel gitu, tidak ada perbedaan signifikan. Di sisi lain kita sangat dekat dengan Palestina gitu. Nah, 2 hal ini kemudian kira-kira akan ada perbedaan apa dengan Presiden Trump terpilih lagi ini? Ya yang pasti, dengan Taiwan, tentu kalau misalnya, Taiwan menyatakan merdeka, ya, itu jelas, Cina akan melakukan serangan ke Taiwan. Karena mereka nggak mau, bagian dari Cina, karena Taiwan dianggap sebagai bagian dari Cina itu menyatakan merdeka. Tapi saya yakin Taiwan akan dapat backing-an dari Amerika Serikat dan kalau Partai Republik yang menang, apalagi Donald Trump, itu sukanya juga perang-perang aja. Makanya Jadi hawkish gitu oke, kan hawkish, iya. kecenderungannya mereka suka Nah, bikin jadi masalah. iya, di kawasan ini, saya khawatir kita nggak bisa tenang-tenang aja, ya, di kawasan ini. Kalau ada perang di Ukraina, di Gaza, mungkin juga ini harus kita antisipasi bagaimana supaya tidak terjadi perang di, kawasan ini. Karena beberapa pengamat itu ya ada yang menjelaskan bahwa kalau ada skenario perang dunia ketiga itu most likely skenario itu startnya ketika terjadi fallout dari konflik Taiwan dengan Cina itu Cina, katanya. iya, bisa Atau kalau jadi, enggak kawasan laut Cina Selatan itu gitu. betul. Nah, itu Nah, itu itu seberapa mungkin, seberapa likely katanya itu bisa tereskalasi sampai ke arah konflik senjata kalau gitu. itu sih bergantung pada Taiwan ya, mau tidak Taiwan menyatakan kemerdekaannya, dan kalau misalnya ada, pernyataan seperti itu pastilah akan direspon sama Cina untuk melakukan serangan ke Taiwan dan itu akan, menghadirkan Amerika Serikat di situ, ya. Nanti bukannya nggak mungkin Korea Utara, dia akan ada di situ. Korea Utara ini kan kemarin ke Ukraina juga Iya gitu. makanya Pokoknya yang penting ini ada Amerika di situ, saya juga mau datang lah ke situ kira-kira. kayak jadi Axis of Evil baru gitu ya ininya ya. Seolah-olah kalau ada Amerika mau konflik di situ dia jadi Iya, mercenary-nya gitu ya ininya iya. ya. Nah, kalau kemudian di Taiwan itu kan kita ada semacam kedekatan secara ekonomi juga. Itu selama ini nggak pernah jadi masalah, Prof, dengan Cina. Nggak ada masalah karena mereka mengatakan bahwa sepanjang, kita tidak Mengakui mengakui ya Taiwan kedekatannya. itu sebagai sebuah negara, kan makanya kita nggak punya kedutaan di sana kan, Mhm, mhm. kita hanya punya, perwakilan Kadin gitu kan, walaupun ada Jadi juga di sana hubungan ekonomi aja lah hubungan istilahnya kan. ekonomi gitu kan. Jadi kita nggak jadi one China policy. Kalau misalnya melakukan hubungan dagang dan lain sebagainya sih nggak ada masalah, Mhm, mhm. dan memang Taiwan itu termasuk kalau nggak saya salah 3 atau 5 besar yang berinvestasi di Indonesia begitu. Iya kan microchip, cellphone macam-macam. Betul, betul. Nah jadi seperti itu. Sementara kalau di Gaza, ya pasti Trump akan lebih keras lagi nih. Ya itu gimana lagi, Ya Prof? kalau di Gaza kalau menurut saya, Apa, eskalasinya dengan Iran sudah sedemikian ngeri, ketambahan Trump lagi ini apa nggak semakin iya kalau menurut saya Trump akan bilang sama Iran ya, "Kamu jangan lagi menyerang Israel. Kamu jangan lagi menyuruh proksi-proksi kamu menyerang Israel." Ya. Kita harus selesaikan ini baik-baik. Tapi kalau kamu enggak juga mendengarkan saya serang kamu. Nah, masalahnya kan Iran nggak mau juga didikte kayak begitu. Saya bilang, "Ayo serang serang aja." Ah, itu eskalasinya tambah besar. Tapi kan mungkin Trump akan mengatakan, "Saya tidak akan kamu kalau misalnya mau, tidak melakukan serangan lagi, saya tidak akan menyerang,
juga nggak akan menyerang. Nah, nanti kita sebagai kompensasinya, Palestina kita merdekakan, ya kan? Nah, tapi kan kamu harus pegang nih, jangan sampai Hamas menyerang Israel. Israel ini nggak mau dia mengakui kemerdekaan Palestina. Kalau cuman Fatah Karena aja mungkin dia kasih, karena tapi ada mereka Hamas itu ya. ya karena Hamas diserang terus. Wah, saya nggak mau, lebih baik saya masih menguasai, Gaza, jadi otonomi, di mana saya punya kewenangan untuk masuk situ, melakukan tindakan polisionil. Kalau misalnya Dilepas sama dilepas sekali. jadi negara kan, berarti kan negara lawan negara. Mungkin pikiran Israel seperti itu. Ya, tapi kan dari sisi kita Indonesia selalu kita bilang bahwa yang penting adalah perdamaian, kemanusiaan. Ini yang saya lihat dari joint statement Pak Prabowo dengan, Joe Biden menyebutkan bahwa, bagaimana upaya kita, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan Iya untuk kan Pak Gaza. Presiden Prabowo selama menjabat Menhan kan itu sudah pernah Iya, ngirim bela satuan kesehatan dan lain sebagainya, iya. Dan itu yang sekarang jadi masalah itu karena Israel bilang ada undang-undang bahwa pokoknya kalau bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya boleh diserang. Termasuk UNRWA yang PBB punya. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Bahkan tuduhannya adalah mereka-mereka ini sebenarnya agen-agen dari ya proksinya ini ya, Hamas gitu ya, yang kayak begitu. menchannelkan bantuan ke Hamas gitu ya. Betul. Nah, ini kan sekarang masalahnya Trump itu pada waktu masa jabatan pertama, beliau kan yang menyetujui pindahnya Oh iya, ibu kota itu ya. Kedutaan, kedutaan besar kedutaan. Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ya, jadi dia keras, dia punya mantu juga orang Yahudi gitu kan. Dan saya yakin, Trump itu bisa menang karena uang Yahudi, apa namanya, lobi Yahudi ke sana semua. Lebih banyaklah ke sana. Akhirnya dihabisin kan, Kamala Harris. Bisa dijelaskan Prof, seberapa seberapa ini mungkin apa seberapa sensitif sih sebenarnya apa kebijakan untuk memindahkan kedutaan dari apa Tel Aviv ke Yerusalem itu. Wah, Se- sangat sensitif itu. Seberapa menyinggung apa Ya. kawasan Timur Tengah sebenarnya. Oh, sangat. Karena apa? Yerusalem itu ada satu resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa itu harus dihormati sebagai wilayah religius, ya kan? Jadi untuk kan ada 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, jadi itu nggak boleh dijadikan ibu kota dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba Israel bilang, "Nggak, saya mau jadiin ibu kota." Ya, dan Trump yang bilang, "Oke, kedutaan besar Amerika pindah sekarang dari Tel Aviv Berarti ke itu seolah mengendorse gitu ya. pengakuan bahwa Yerusalem memang ibu kotanya." Sementara banyak negara bilang, "Nggak bisa dong, kan ada UN resolution." Nah, tapi kan nggak didengar itu. Hmm, Karena kuatnya lobby Israel terhadap pemerintahan Amerika tadi ya. betul, betul. Nah, yang terakhir mungkin Prof, ketika kawasan Timur Tengah itu kemudian tetap menjadi isu sentral politik internasional. Ini sebenarnya ada nggak sih ekspektasi bahwa Presiden Prabowo dengan kontaknya di kawasan Timur Tengah yang sangat bagus sepertinya gitu ya, dengan Presiden Jordan dan sebagainya, histori-histori jejak karir di militer, itu akan membawa dampak peran Indonesia yang lebih signifikan. Karena selama ini sepertinya salah satu idle capacity sepertinya ya dibandingkan dengan zaman dulu waktu Presiden Soeharto atau Presiden Gus Dur dengan pengaruhnya di Oki itu selama Presiden Jokowi itu sepertinya tidak terlalu termanfaatkan gitu ya. Ya. Nah, apakah Presiden Prabowo akan lebih berpengaruh terhadap Iya, kalau menurut saya akan berpengaruh. Karena apa? Pertama ya, figur dari Pak Prabowo. Sejak kecil di luar negeri, terbiasa dengan berkomunikasi dengan orang-orang di, luar negeri. Mhm, Yang kedua, bahasa beliau tidak punya masalah, nggak ada bahkan kendala ya banyak untuk nggak ada kendala dan lain sebagainya. Ketiga, beliau sangat friendly ya, punya teman network di mana-mana ya, terutama di Timur Tengah. Jadi dengan modal seperti ini, menurut saya Pak Prabowo bisa lebih punya pengaruh, punya signifikansi keberadaannya. Bahkan sekarang ini beliau menggunakan, pesawat, tanda kutip ya, kenegaraan untuk melakukan berbagai kegiatan. Artinya kalau misalnya presiden harus nunggu ada pesawat, ada lain sebagainya, kan ini kan enggak nih. Bahkan waktu saya kemarin dengar pembicaraan dengan, Donald Trump di telepon, Presiden Prabowo mengatakan, "Pokoknya kapan kamu aja. kemana aja anytime, pokoknya saya akan bisa Kamu cari ada di mana di kamu mana." datangi gitu Iya, ya. ini pesawatnya kan ada, ya kan, kayak kemarin saya luar biasa ya kagum itu, pagi-pagi sudah ada di, mana, Papua, di Merauke kalau saya nggak salah. Dari situ langsung ke Bali,
dari Bali ke Solo gitu kan, wih gila. Tapi kan seperti itu kalau dimanfaatkan untuk diplomasi ini kan sangat luar biasa, ya kan. Mungkin Pak Prabowo bisa ketemu sama, pemimpin tertinggi dari Iran untuk udahlah Kita jangan nggak ada kendala apa-apa ya kaitannya dengan hubungan diplomatik? oh nggak ada, kita sangat diterima. Iran sama Arab Saudi kan berbenturan tuh. Kita dua-duanya baik-baik. Nggak ada masalah kita, maka kita bisa ngomong ke sana, kita ngomong ke sini, kalau kita nggak punya hubungan diplomatik kan, tapi kan kita bisa ngomong sama presiden di Amerika Serikat, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Ya untuk ya ya Timur ya. Tengah ini. Jadi saling kontak gitu mungkin ya. Betul betul. Amerika nggak bisa ngomong ke Iran, Iya, kita nggak bisa ngomong ke iya. ke Israel gitu ya. Iya, dan kita berharap memang Pak Prabowo seperti itu. Bahkan yang saya lihat mungkin Pak Prabowo merangkap sebagai Menteri Luar Negeri sebenarnya kan, kalau udah kayak begitu. Artinya beliaulah yang, punya call untuk saya harus apa, ini harus ini lain sebagainya. Tapi memang harus diingatkan oleh birokrasi, apa yang boleh, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang sudah jadi fatsun yang, Iya iya. tidak bisa Atau apa yang sudah dilewati. pernah jadi kesepakatan, apa yang Iya. sudah pernah di ini Nah itu gitu ya, tugasnya, Menlu dan birokrasi jajarannya, gitu ya. birokrasi. Berarti ini PR yang besar juga ya ketika presidennya sudah dari awal punya semacam apa, ya kalau bisa dibilang ambisi gitu ya, yang sangat tinggi terkait Iya. dengan peran internasional, maka Kementerian Luar Negeri mau nggak mau harus memang sudah menyiapkan diri untuk Betul kemudian memfasilitasi ini gitu betul ya. betul. Kalau terakhir sekali ini secara hari ini kemudian kalau Profik terlepas dari menterinya seperti itu, melihat kapasitas dari teman-teman, Kemlu sendiri untuk memfasilitasi, langkah-langkah Presiden Prabowo yang mungkin akan jauh lebih besar ini, kira-kira kapasitasnya mampu Oh, nggak? sangat-sangat mampu. Saya percaya sama teman-teman di Kementerian Luar Negeri ya, terutama, generasi yang sekarang ada, mereka punya kapabilitas, mereka juga punya, pandangan bagaimana melihat, permasalahan, ya. Saya sih nggak ragukan bahwa kita mampu, tinggal bagaimana bisa menggerakkan supaya mereka, bisa optimal di dalam menjalankan perannya. Dan dengan willingness si presidennya yang begitu kuat itu, Iya, mudah-mudahan itu akan juga menjadi semacam tonggak baru gitu ya, betul sekali peran kita di betul sekali. Itu dunia yang kita harapkan internasional. sebenarnya dengan hadirnya Pak Prabowo, kita akan lebih punya peran yang signifikan di dunia internasional. Rofik, terima kasih banyak atas suluhnya. As always Mas Win, terima kasih banyak, terima kasih udah mengundang saya. Karena yang seperti ini butuh dijelaskan langsung, Prof. Betul. Bahasa tertulis itu mungkin ya untuk sekedar gigit awal aja gitu Betul. kenalan. Tapi kemudian lebih tereksplor itu kan rasanya akan lebih jelas dengan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memberi gambaran ke kita bahwa ya ada blunder memang, tapi itu pasti bisa diatasi kok kalau Diatasi. penanganannya dengan Betul. baik. Mudah-mudahan enggak kapok kita Siap. ke ruang dialektika lagi. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Makasih, Prof.